Good morning, how are you sahabat jangkar? Selamat bertemu kembali di dalam acara Word of the Day. Kali ini saya akan mengajak sahabat jangkar sekalian untuk berbicara mengenai energi. Wow, energi. Apa yang membuat energi kita lenyap atau hilang? Ketika kita mulai mengkonsumsi hal-hal yang berkaitan dengan gula atau sugars, banyak memakan makanan yang mengandung gula, tidak hanya dari minuman tetapi juga dari makanan. Ada banyak hal yang mengandung gula, mulai dari nasi, konsumsi protein, minuman beralkohol, minuman bersoda, dan ada banyak hal yang berkaitan dengan gula. Yang kedua, people pleasing. Kita menyenangkan hati orang. Kita tidak selalu wajib untuk menyenangkan hati orang. Ada kalanya kita katakan tidak, ada kalanya kita katakan ya. Apa yang baik, yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan, itu yang kita lakukan. Yang ketiga, fear and doubt. Kenapa kita selalu khawatir di dalam menghadapi kenyataan dan tantangan hidup ini? Banyak hal yang harus kita pertimbangkan dibanding dengan khawatir, ragu-ragu, takut di dalam menghadapi hidup ini. Yang keempat adalah sitting all day. Ketika kita duduk bermalas-malasan, kita tidak mau mengerjakan apapun juga, maka energi kita atau kekuatan kita akan lenyap. Dan ketika kita tidak mau minum minuman yang berguna seperti air putih, dehidrasi, kita mengalami dehidrasi, ya. Dehidrasi juga menghilangkan tenaga kita. Ketika kita worry too much atau khawatir bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana dengan masa depan kita, kita menghilangkan energi kita. Ketika kita mulai gosip, berbicara hal-hal yang tidak perlu, tidak berguna, itu juga akan menghilangkan energi kita. Ketika di rumah kita mulai berantakan, tidak teratur, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, maka kita mulai menghilangkan energi kita. Dan yang terakhir, yang paling parah adalah ketika kita mulai membenci orang, maka energi kita akan hilang dan kita tidak akan punya daya untuk melakukan apapun. Sahabat jangkar, bagaimana kita memperoleh energi itu kembali, mempunyai semangat yang baru? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah movement, banyak bergerak, banyak berlatih, banyak melakukan hal-hal yang positif. Ketika kita keluar menikmati udara segar pada pagi hari, kita berhubungan dengan lingkungan, alam. Kita hidup di dalam momen-momen yang baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur bahwasanya Tuhan Allah itu baik, bahwasanya kasih setianya tidak berkesudahan, senantiasa baru setiap hari, setiap pagi rahmatnya indah dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu mengatakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, kita katakan hal-hal yang positif, yang membangun, yang bermanfaat bagi jiwa kita. Ketika kita bermeditasi, kita katakan di dalam hati kita, "Hai tenanglah kau jiwaku." Ketika kita mendengarkan musik-musik yang membangun hati kita, membangun jiwa kita, kita menghadirkan energi yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang paling kita harus ingat adalah acceptance. Ketika kita menerima diri kita sendiri, apa adanya kita menghadirkan energi yang baik dalam kehidupan kita. Yang paling utama adalah memaafkan dan mengasihi. Ketika kita memaafkan orang lain yang berbuat jahat kepada kita dan kita mulai mengasihi mereka, maka energi kita itu akan pulih dan menjadi kuat dan menjadi baru. Firman Tuhan hari ini memberikan rema dan kekuatan bagi kita dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama
Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semoga firman Tuhan dan Word of the Day hari ini menjadi kekuatan dan rema yang baru bagi sahabat jangkar sekalian dalam menghadapi tantangan hidup ini, dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Dan sahabat jangkar memperoleh kekuatan baru, energi yang baru untuk menghadapi hidup ini. Selamat beraktivitas sahabat jangkar sekalian. Selamat menghadapi tantangan-tantangan baru dengan energi baru yang sudah Tuhan Yesus siapkan. Tuhan Yesus memberkati sahabat jangkar sekalian. Shalom.